Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 24 April 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 24, ayat 30 sampai dengan ayat 35. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang diwartakan dalam Injil hari ini, seperti yang kita dengar bersama, tidak lain adalah kisah dua murid yang kembali ke Emmaus. Saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Yesus dari mati semakin mendapat peneguhan dalam pengalaman perjumpaan dua murid yang kembali menuju Emmaus tadi. Kubur kosong tidak menjadi bukti otentik tentang Yesus yang bangkit. Perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkitlah yang menjadi kesaksian bukti otentik bahwa Yesus yang disalibkan dan dimakamkan sekarang telah bangkit. Yesus yang bangkit menjumpai para murid yang sedang dalam keadaan bertanya-tanya tentang berita dari para wanita yang mengatakan batu kubur telah terangkat dan makam kosong. Para murid belum percaya dengan pemberitaan para wanita. Mereka justru menganggap omongan mereka omong kosong belaka. Lalu bagaimana? Para murid perlu diyakinkan beberapa kali berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit sendirilah yang menjumpai dan menyapa mereka. Yesus yang bangkit hari ini menyertai perjalanan dua murid yang menuju Emmaus. Saudara saya terkasih, para murid yang menuju Emmaus dengan kondisi kecewa dan bingung, disertai oleh Yesus sepanjang perjalanan mereka. Bahkan Yesus juga menuntun pengalaman mereka akan kitab suci. Yesus mengarahkan hati dan pemikiran mereka berkaitan dengan Mesias yang bangkit dari kubur. Tetapi seperti yang terjadi, mereka tidak segera mengerti, mereka tidak segera melihat bahwa Yesuslah yang berbicara, mengajar, dan mengetuk mereka. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menyadarkan mereka? Pemecahan roti dan ucapan syukur atas roti itu. Inilah momen dua murid atas apa yang pernah mereka alami ketika bersama dengan Yesus sebelum peristiwa salib. Saat mereka mengalami momen itu, mereka ingat semuanya. Mata mereka terbuka, hati mereka berdebar-debar, jiwa mereka bersukacita. Seketika itu juga mereka menyadari kehadiran Yesus. Mereka juga menyadari bahwa perjalanan mereka sudah dituntun oleh Yesus yang bangkit. Mereka menjadi percaya akan berita kebangkitan Yesus karena mereka mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kejadian ini menjadi saat titik balik dua murid Emmaus. Mereka yang tadinya meninggalkan Yerusalem dengan nada gusar, peristiwa ini mengembalikan arah mereka menuju Yerusalem dengan nada penuh sukacita yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Yesus yang bangkit membuat mereka lupa akan bahaya yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan. Lalu bagaimana dengan kita? Bagi kita, perjalanan yang panjang sering kali menutup mata iman kita. Seperti dua murid Emmaus,
Tidak jarang kita merasa apa yang selama ini kita perjuangkan nampaknya sia-sia. Tidak ada buahnya, tidak ada untungnya. Sudah bekerja habis-habisan, namun tetap saja disalahkan oleh atasan. Sudah menjadi orang Katolik sekian puluh tahun, namun hidup tetap begini-begini saja. Sia-sialah semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mendapatkan pencerahan pengalaman rohani untuk mampu kembali ke Yerusalem seperti dua murid Emmaus. Masing-masing dari kita pasti mempunyai momen itu, hanya saja mungkin setiap orang berbeda. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga mempunyai momen istimewa itu, sehingga kita berani kembali ke Yerusalem dengan berkobar-kobar seperti dua murid Emmaus. Semoga pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit senantiasa memperbaharui hidup kita. Ya Tuhan, bantulah aku untuk menjadi seperti dua murid Emmaus yang kembali ke Yerusalem dengan berkobar-kobar karena iman mereka dipulihkan. Semoga aku tidak takut untuk membawa kabar sukacita dalam kehidupanku. Amin.